akan menampilkan video ulasan mengenai Atlas Operasional Audit dengan dosen pengampu Bapak Andri Zainal SEMSI PhD AKCA dan Ibu Rini Herliani SEMSI AK. Perkenalkan, saya Tengku Miranda dari kelas pendidikan akuntansi A semester 5. Saya akan menjelaskan mengenai Atlas. Seperti yang kita tahu, Atlas atau Audit Tools and Link Archive System itu merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dan EIP, yang merupakan sebuah perkakas audit yang berbasis Microsoft Excel yang dapat digunakan oleh auditor untuk melakukan proses pengauditan via TABK. Nah, untuk selanjutnya, kenapa sih Atlas ini membantu auditor dalam melakukan pengauditan via TABK? Karena aplikasi Atlas ini merupakan sebuah sarana bagi auditor untuk mengimplementasikan standar audit atau SA dan standar profesional akuntan publik atau SPAP, dan juga untuk melakukan pemrosesan audit bagi suatu perusahaan secara lebih efektif dan efisien. Jadi, dalam menggunakan Atlas Operasional Audit ini, para auditor akan meminta data keuangan yang sudah dibuat sebelumnya di dalam software keuangan. Kemudian setelah data itu diambil oleh para auditor, maka data tersebut akan diproses melalui Atlas Operasional Audit ini. Nah, di sini saya akan membahas 8 di antara kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh auditor via TABK tersebut. Nah, yang pertama yaitu audit sampling. Audit sampling merupakan proses pengambilan sampel untuk melakukan proses auditing. Nah, di mana aplikasi dalam komputer ini, Atlas, berperan dalam menghitung parameter sampel, memilih sampel, setelah itu menguji hasil dari sampel tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat dan memaparkan contoh bagaimana aplikasi Atlas mengambil sampel untuk proses pengauditan. Contoh di sini adalah sampel dari akun kas. Selain di aplikasi Atlas, audit sampling juga dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi Excel. Contohnya seperti yang saya paparkan berikut ini, dengan menggunakan rumus rank untuk mencari sampel dari bukti-bukti audit tersebut. Nah, untuk langkah kedua, saya akan melakukan simulasi dalam aplikasi Atlas tersebut. Nah, simulasi ini sebenarnya dapat dimulai dari proses penginputan laporan keuangan yang telah didapat dari software keuangan dari si klien tersebut. Jadi, Atlas ini berfungsi untuk menilai bagaimana sih software keuangan yang telah dipakai ataupun hasil dari software keuangan yang telah dilakukan oleh klien. Di sini kita bisa langsung melihat ke bagian worksheet, apakah software yang telah digunakan untuk melaporkan keuangan dari klien tersebut, maka tidak ada salah saji yang cukup material. Kemudian dilakukan kalkulasi. Dengan melakukan simulasi ini, saya juga sudah melakukan langkah ke-6 dan juga langkah ke-7. Karena pada langkah ke-6, kita akan melakukan kalkulasi, dan perbandingan dan matching, serta manipulasi data. Nah, untuk ketiga hal ini, kita sudah melakukannya di bagian worksheet dan juga CAJE, di mana CAJE adalah Client Adjustment Journal Entry. Nah, di situ kita sudah melakukan yang namanya perbandingan data atau matching antara laporan keuangan klien dengan laporan audit yang telah kita hasilkan di aplikasi Atlas ini. Dan juga kita sudah melakukan poin ke-7, kalkulasi telaah analisis. Bagaimana worksheetnya, kemudian bagaimana CAJE-nya tadi kita harus analisis dan kita hitung kembali, kita kalkulasi kembali. Kemudian juga yang terakhir, bagaimana posisi laba rugi dari perusahaan klien tersebut. Selanjutnya di sini saya akan melakukan langkah dari poin ketiga, yaitu pengumpulan data bukti audit yang akan diuji. Aplikasi Atlas ini melakukan proses audit dari transaksi-transaksi piutang dan penerimaan kas dari perusahaan klien. Apakah transaksi tersebut digabungkan dengan transaksi yang fiktif dengan dan yang absah?
Kemudian saya akan melakukan kegiatan audit via TABK di poin 4, yaitu melakukan penelaahan analisis bukti audit ataupun temuan audit. Nah, contohnya di sini adalah bagaimana analisis kelangsungan usaha yang dimiliki klien tersebut. Dari sini bukti audit kita dapat mengetahui apakah usaha tersebut layak untuk dilakukan dan apakah usaha tersebut prospeknya masih bagus untuk tetap terus berjalan ke depannya. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan poin ke-11, yaitu korespondensi audit umum atau standar. Nah, ini merupakan mengirimkan suatu pernyataan dan juga permintaan tertulis kepada klien dari auditor tersebut untuk menyatakan bahwa apakah KAP dan akuntan publik atau auditor menerima surat tugas dari klien tersebut. Dan juga di sini dapat kita lihat pada aplikasi Atras telah saya paparkan, terdapat surat pernyataan dan juga pernyataan independensi yang dilakukan oleh auditor untuk mengetahui bagaimana sih informasi-informasi dan kondisi laporan keuangan klien pada periode sebelumnya. Langkah yang terakhir saya akan melakukan pada poin ke-14, yaitu membandingkan dan menganalisis data antar berbagai prosedur audit yang telah dilakukan. Di sini saya sudah memaparkan contoh pada prosedur analitis akhir. Jadi, dapat dilihat pada tampilan berikut ini telah dipaparkan berbagai analisis selama prosedur audit yang telah dilakukan. Dapat dilihat pada kolom judulnya, apakah terjadi selisih antara laporan keuangan yang telah diminta oleh auditor dari klien dengan yang telah diproses oleh Atras untuk mengetahui bagaimana hasil auditnya. Baiklah, demikian ulasan singkat mengenai 8 kegiatan audit via TABK yang telah saya paparkan. Dan perlu kita ketahui bahwa Atlas merupakan software yang dapat membantu para auditor dalam melakukan proses auditing agar lebih efektif dan efisien lagi. Sekian, terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu dosen. Saya Tengku Miranda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.